Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur teknologi informasi atau TI. Infrastruktur teknologi informasi atau TI adalah kumpulan komponen fisik dan non-fisik yang mendukung seluruh aktivitas berbasis teknologi dalam organisasi. Menurut Laudon dan Laudon 2020, infrastruktur TI menyediakan layanan bersama bagi semua sistem informasi seperti aplikasi bisnis, basis data, layanan cloud, dan jaringan komunikasi. Sederhananya, infrastruktur TI adalah tulang punggung sistem digital yang memungkinkan pengolahan data, komunikasi cepat, dan pengambilan keputusan secara efisien. Adapun fungsi utama infrastruktur TI adalah: yang pertama, mendukung operasional organisasi agar berjalan dengan efisien. Yang kedua, menjamin ketersediaan dan keamanan data. Yang ketiga, mempercepat komunikasi antar bagian. Dan yang keempat, menjadi dasar pengembangan teknologi baru seperti IoT dan sistem cerdas. Selanjutnya ada 5 komponen utama infrastruktur TI menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2018. Yang pertama, ada hardware atau perangkat keras seperti komputer, server, router, sensor IoT, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu sistem operasi dan aplikasi termasuk software IoT dan AI. Yang ketiga, ada network atau jaringan, menghubungkan perangkat lewat teknologi seperti Wi-Fi, 4G, 5G, dan Bluetooth. Yang keempat, ada data dan storage, yaitu penyimpanan data. Tempat menyimpan dan mengelola data bisa di cloud atau di edge storage. Yang kelima, ada human resource, yaitu sumber daya manusia. Tenaga ahli seperti admin jaringan, teknisi IoT, dan pakar keamanan cyber. Semua komponen ini saling terhubung dan membentuk sistem TI yang kuat. Jika salah satunya gagal, maka semua sistem akan terganggu. Tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur teknologi informasi. Perkembangan infrastruktur teknologi informasi tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui beberapa tahap penting yang mencerminkan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu. Setiap tahapan menandai perubahan yang berarti dalam cara manusia mengelola dan memanfaatkan informasi. 1. Era mainframe tahun 1950 sampai 1970-an. Pada periode ini, komputer masih berukuran besar, mahal, dan hanya dapat diakses oleh institusi besar seperti pemerintah atau perusahaan besar. Komputer mainframe digunakan untuk menghitung serta memproses data dalam jumlah besar, seperti penggajian dan pembukuan. Infrastruktur teknologi informasi pada saat itu sangat terbatas karena belum ada konektivitas antar perangkat. Era personal komputer tahun 1970 sampai 1990-an. Munculnya komputer pribadi atau PC menjadi titik penting karena memungkinkan individu atau organisasi kecil untuk menggunakan teknologi komputer. Pada masa ini, perangkat keras dan perangkat lunak mulai berkembang pesat dan operasi seperti MS-DOS serta Windows mulai banyak dipakai. Namun, sistem saat itu masih bersifat independen atau stand-alone, tanpa adanya koneksi antar komputer. 3. Era client server tahun 1990 sampai 2000-an. Di era ini, komputer mulai terhubung melalui jaringan lokal atau LAN dan menciptakan sistem client server. Server berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data, sementara klien dapat mengakses data tersebut melalui terminal atau komputer lain. Ini menjadi awal mula infrastruktur jaringan yang masih digunakan hingga sekarang.
4. Era cloud computing tahun 2000 sampai sekarang. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan secara online tanpa mempengaruhi perangkat fisik yang besar. Teknologi ini memberikan keleluasaan dan efisien bagi organisasi dalam mengelola data. Infrastruktur cloud menjadi dasar utama pengembangan aplikasi modern seperti media sosial, e-commerce, dan layanan streaming. 5. Era Internet of Things dan sistem pintar tahun 2010 sampai sekarang. Tahap terbaru ditandai dengan adanya Internet of Things atau IoT dan Smart System, di mana jutaan perangkat saling terhubung melalui jaringan. IoT mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar, sementara sistem pintar menganalisis data tersebut menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mencapai keputusan secara otomatis. Contoh penerapannya meliputi lampu jalan otomatis, mobil otonom, dan sistem monitoring rumah pintar. Tahapan ini menunjukkan bahwa setiap era membawa peningkatan dalam hal konektivitas, kecepatan, dan kecerdasan teknologi. Perkembangan infrastruktur teknologi informasi menjadi pondasi utama dari semua perubahan ini. Tren terkini platform perangkat keras komputer. Dalam era yang serba modern, kemajuan perangkat keras komputer telah mencapai tahap yang signifikan. Saat ini, berbagai tren utama dalam perangkat keras berfokus pada efisiensi energi, kecepatan pemrosesan yang tinggi, dan fleksibilitas konektivitas. Beberapa tren utama tersebut antara lain. Yang pertama, ada Edge Computing. Dalam sistem Internet of Things ada disebut dengan IoT. Edge Computing menjadi teknologi yang penting karena memungkinkan pemrosesan data dilakukan di perangkat terdekat, bukan di pusat data. Hal ini dapat mempercepat respon, mengurangi penggunaan bandwidth, dan meningkatkan efisiensi sistem. Contohnya, edge computing yaitu kamera CCTV pintar yang bisa menganalisis gerakan dengan segera, tanpa perlu mengirimkan semua data ke server pusat. 2. Internet of Things atau disebut dengan IoT. Device perangkat keras IoT kini semakin kecil, efisien, dan hemat energi. Sensor, aktuator, dan microcontroller seperti Arduino dan Raspberry Pi banyak diterapkan dalam sektor industri, rumah, dan transportasi. 3. Green Computing. Tren ini muncul dari meningkatnya kesadaran mengenai dampak lingkungan dari penggunaan teknologi. Green Computing berfokus pada pengurangan konsumsi energi, efisiensi daya pada server, serta pemilihan material yang lebih ramah lingkungan. Banyak perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft saat ini beralih ke pusat data yang menggunakan energi terbarukan. 4. 5G Connectivity. Teknologi jaringan 5G menjadi faktor utama dalam perkembangan IoT. Dengan kecepatan pengiriman data yang tinggi dan latensi yang minim, 5G memungkinkan perangkat IoT untuk berkomunikasi secara langsung, seperti mobil tanpa pengemudi dan sistem medis jarak jauh. Hardware Acceleration untuk AI. Saat ini, banyak perangkat keras yang dirancang khusus untuk mendukung kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Contohnya, Graphics Processing Unit dan Tensor Processing Unit. Perangkat ini memfasilitasi sistem pintar dalam melakukan analisis data besar dengan cepat dan efisien. Tren ini menunjukkan bahwa perangkat keras saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi elemen integral dari ekosistem yang saling terhubung. Perkembangan perangkat lunak saat ini memberikan kontribusi besar dalam kemajuan infrastruktur teknologi informasi. Software modern dirancang lebih fleksibel, efisien, dan mampu mendukung proses otomatisasi. Salah satu contohnya adalah perangkat lunak berbasis code yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dari berbagai tempat tanpa perlu instalasi khusus. Selain itu, integrasi artificial intelligence dan machine learning juga semakin umum digunakan untuk menghadirkan sistem yang lebih cerdas, seperti teknologi pengenalan wajah dan asisten virtual. Di sisi lain, perangkat lunak open source seperti Linux, Docker, dan Kubernetes semakin diminati karena memberikan kebebasan penyelesaian serta efisiensi biaya. Platform pengelolaan Internet of Things juga berkembang pesat untuk memantau dan mengatur banyak perangkat secara terpusat.
Seiring meningkatnya ancaman digital, kebutuhan akan perangkat lunak keamanan seperti firewall dan sistem deteksi intrusi juga semakin penting. Secara keseluruhan, perangkat lunak kini berperan bukan hanya sebagai alat menjalankan aplikasi, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem digital. Tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen. Meskipun teknologi terus berkembang dengan pesat, pengelolaan infrastruktur TI tetap menghadapi sejumlah masalah. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, keamanan data. Meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung dalam jaringan IoT memberikan ancaman lebih besar terhadap serangan cyber. Solusi yang dapat diterapkan adalah sistem keamanan berlapis, termasuk enkripsi data dan autentifikasi dengan beberapa faktor. Yang kedua, kompleksitas sistem. Banyaknya perangkat dan perangkat lunak mempersulit proses pengelolaan. Solusi yang tepat adalah dengan menggunakan platform manajemen yang terpusat dan mengotomatisasi proses pemeliharaan. Yang ketiga, keterbatasan SDM. Banyak organisasi yang masih belum memiliki cukup tenaga ahli di bidang TI. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi menjadi sangat penting untuk diadakan. Biaya operasional. Investasi awal untuk menciptakan infrastruktur TI seringkali cukup besar. Cloud computing muncul sebagai solusi biaya efektif karena memungkinkan pemeliharaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Dengan penerapan metode manajemen yang tepat dan pemanfaatan teknologi teknik, masalah-masalah tersebut bisa diatasi dan bahkan diubah menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing organisasi. Dengan penerapan metode manajemen yang tepat dan pemanfaatan teknologi terkini, masalah-masalah tersebut bisa diatasi dan bahkan diubah menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing organisasi. Solusi dan strategi manajemen infrastruktur TI. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, organisasi dan pemerintah dapat menerapkan beberapa solusi. Di antaranya, yang pertama, penggunaan cloud computing dan virtualisasi. Teknologi awan ini mampu menekan biaya pengadaan perangkat keras serta meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan data. Yang kedua, keamanan cyber berlapis. Implementasi sistem keamanan modern seperti enkripsi informasi, firewall, dan autentifikasi berganda dapat melindungi dari kebocoran data. Yang ketiga, pelatihan dan sertifikasi SDM TI. Karyawan perlu mendapatkan pelatihan secara rutin agar mampu mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi, khususnya di bidang IoT dan keamanan cyber. Yang keempat, penerapan standar interoperabilitas IoT. Agar penerapan dari berbagai produsen dapat berfungsi dengan baik secara bersamaan, penting untuk memiliki standar komunikasi global seperti MQTT, COAP, dan HTTP2. Yang kelima, pemanfaatan teknologi AI untuk mentoring sistem. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, organisasi bisa memantau kinerja jaringan dan secara otomatis mendeteksi anomali sebelum timbul gangguan yang lebih besar. Dampak perkembangan infrastruktur teknologi informasi terhadap kehidupan modern, evolusi infrastruktur teknologi informasi, Internet of Things, dan sistem cerdas memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk 1. Sektor industri. Proses produksi kini menjadi lebih otomatis dan lebih efisien berkat adanya sistem industrial IoT. 2. Sektor kesehatan. Pemantauan pasien kini dapat dilakukan dari jarak jauh. 3. Sektor transportasi. Muncul kendaraan listrik dan otonom yang saling terhubung satu sama lain. 4. Sektor pendidikan. Pembelajaran digital serta analisis perilaku belajar dapat dilakukan berdasarkan data. 5. Sektor pemerintahan. Lahirnya gagasan smart government yang transparan dan berbasis pada data waktu nyata. Seluruh kemajuan
kemajuan tersebut hanya dapat terwujud berkat adanya infrastruktur teknologi informasi yang kuat serta mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru.